Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmana Dratil Fitri. Saya dari kelas 1 untuk penempatan Puskesmas Ulu Talo, Kabupaten Saluma, Provinsi Bengkulu. Pada hari ini saya akan meresume materi bela negara, yaitu tentang POL, yaitu pengangkutan orang luka. Terlebih dahulu kita harus tahu apa itu korban. Mana saja misalnya terjadi sebuah pertempuran atau kecelakaan, bisa saja korban atau orang yang terkena dampak dari kecelakaan tersebut terdampar atau tercampakkan di suatu tempat gitu. Namun bagaimanapun tindakan pertolongan harus diberikan sesuai dengan standar. Pertolongan yang dilakukan ini haruslah diberikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan kedaruratan yang ditemukan. Dalam keadaan tertentu tidak mungkin kalau misalnya di tempat kejadian itu ada ancaman baik bagi penolong maupun dari korban tersebut. Untuk pengangkutan orang luka ini secara garis besar ditujukan untuk dua hal. Yang pertama yaitu memindahkan orang tersebut atau korban tersebut dari tempat kejadian dalam rangka untuk memberikan mereka pertolongan pertama. Yang kedua yaitu memindahkan korban ke fasilitas kesehatan untuk dapat mendapatkan pengobatan yang lebih. Baiklah, kita masuk yang pertama, pengangkutan yang tidak darurat. Pengangkutan yang tidak darurat ini ditujukan di mana situasi atau kondisi tempat kejadian itu memungkinkan untuk dilakukan pertolongan pertama, sehingga fasilitas ini, pengangkutan yang tidak darurat ini ditujukan untuk memindahkan korban ke fasilitas kesehatan yang lebih mampu. Bagaimana contohnya? Yang pertama itu jika pengangkutan tidak darurat itu contohnya seperti tidak ada masalah di jalan nafas yang di sini pernafasan. Yang kedua, pendarahannya sudah terkontrol. Yang ketiga yaitu shock terhadap tubuhnya sudah teratasi dan yang keempat ada imobilisasi pada patah tulang. Maksudnya imobilisasi ini pemindahan penderita dari tempat kejadian ke tempat yang lebih aman itu sudah diatasi rasa sakitnya, sehingga gerakan-gerakan ini akibatnya gerakan-gerakan selama pemindahan ini dan untuk mencegah kemungkinan komplikasi patah tulang untuk pergerakan ujung-ujung patahan tulang. Dan yang terakhir yaitu luka yang cukup serius sudah dibalut. Karena itulah hal-hal ini termasuk pada pengangkutan yang tidak darurat. Setelah pengangkutan tidak darurat, lalu bagaimanakah pengangkutan darurat? Yang pertama itu pengangkutan darurat ini jika situasinya itu tidak memungkinkan untuk memberikan pertolongan pertama. Misalnya daerah pertempuran itu ada ancaman tembakan yang masih sangat tinggi, atau keramaian lalu lintas seperti kecelakaan, atau ada runtuhan gedung seperti misalnya gempa. Terus kalau misalnya bagaimana ketentuan-ketentuan untuk pengangkut itu sendiri. Yang pertama itu kita menggunakan gerakan-gerakan yang alami dari sistem tubuh kita, dan diketahui juga kalau misalnya kita mau menolong orang, mengangkut, kita juga harus memberikan kemampuan dan kita juga harus mengetahui batas kemampuan fisik kita sendiri. Dan kita juga untuk tumpuan kaki itu harus kokoh untuk saat bergerak, karena kita kan menolong orang, jadi kitanya harus kuat dahulu. Terus pertahankan posisi punggung dan otot lengan, gunakan bahu untuk mengangkat bangku korban. Ya, kita menggunakan alat gerak semuanya. Lalu istirahat secara teratur jika memungkinkan selama mengangkut korban. Ya, yang terakhir yaitu secara prinsip senjata dan perlengkapan perkorangan korban yang diangkut tidak harus dibawa oleh pengangkut. Mintalah bantuan orang lain kalau tidak memungkinkan. Itu adalah ketentuan dasar untuk pengangkut orang luka itu sendiri. Selanjutnya kita masuk kepada teknik ekstraksi.
Apa itu teknik ekstraksi? Yaitu pemindahan darurat penderita atau korban itu dari tempat kejadian ke tempat yang lebih aman serta memungkinkan adanya untuk diberikan pertolongan pertama darurat untuk korban tersebut. Pada prinsipnya korban itu harus jalan nafasnya terbuka, dan kita lebih memperhatikan ada nggak kemungkinan kejadian untuk cedera pada tulang leher dan tulang belakang korban tersebut. Bagaimana saja contoh untuk kita bisa melakukan teknik ekstraksi ini? Yang pertama yaitu pada korban kecelakaan lalu lintas yang mana korban tersebut terjepit di antara ruang penumpang dan badan kendaraan. Nah, hal itu kita harus memindahkan mereka terlebih dahulu ke tempat yang lebih aman. Yang kedua yaitu korban ledakan bom yang terhimpit reruntuhan bangunan, dan yang ketiga yaitu korban yang berada dalam tekanan tembakan musuh. Untuk teknik ekstraksi itu sendiri secara umumnya itu ada 3. Kita menggunakan alat yang namanya scope scatter, yang kedua yaitu long spin board, dan yang ketiga yaitu vacuum master. Namun ada juga teknik ekstraksi ini yang tanpa tandu. Misalnya kita menyeret korban dengan tarikan tangan atau menarik baju mereka. Yang ketiga yaitu menggunakan kopel, yang keempat menggantung gini, terus yang kelima yaitu kita menyeret korban melewati anak tangga. Lalu bagaimanakah pengangkutan orang luka tanpa tandu? Jadi pengangkutan orang luka tanpa tandu itu bisa saja terjadi dalam kondisi darurat. Bagaimana caranya? Kita harus memperhatikan dulu posisi korban. Langkah pertama itu kita atur posisi korban, apakah dia berbaring atau dia sambil duduk, atau dia apakah sadar atau tidak. Lalu yang kedua, kalau korbannya sadar, kita mengangkutnya dengan cara atau posisi korban yang korban inginkan selama pengangkutan, sehingga selama kita mengangkut korban, kita bisa bekerja sama dengan korban itu sendiri untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang buruk akan terjadi. Kalau misalnya tidak sadar, bagaimana? Kita gulingkan korban atau terlungkup atau terlentang, baru kita gunakan cara mengangkatnya dengan kita mengangkat, apakah pengangkutan itu akan dilakukan 1 orang, 2 orang, 3 orang, atau 4 orang. Yang terakhir yaitu bagaimana cara pengangkutan orang luka dengan tandu. Umumnya orang luka itu yang dibawa dengan tandu itu umumnya dilakukan oleh 4 orang, kiri kanan depan belakang gitu kan. Kalau misalnya 2 orang bagaimana? Itu tergantung dari korbannya itu sendiri. Kalau bisa dipakai 2 orang, bisa 2 orang gitu. Lalu bagaimana cara mengangkut orang luka yang pakai tandu? Yang pertama kita bisa menggunakan tangan untuk jerat pikul, itu yang pertama. Yang kedua mengangkatnya dengan di atas bahu di sini. Kalau di tangan di sini di bahu. Yang ketiga yaitu dengan merangkak agar perjalanan yang dilakukan dengan kaki dan tangan lebih cepat. Yang keempat yaitu dengan merayap. Mungkin hanya itu 3 bagian yang bisa saya resume untuk tugas pengangkutan orang luka materi bela negara pada saat ini. Sekian, terima kasih. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.